Oke. Kak Melanie, Kak Tyson gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kami sehat, baik, dan excited for the New Year's. Kesibukan kakak berdua akhir-akhir ini apa aja sih kak? Ya menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, and then of course content creator, masih juga MC sampai kemarin akhir tahun, podcast, ya produksi, menjadi produktif, pokoknya tetap memperhatikan keluarga juga. Oke, jadi akhir tahun nggak membatasi tetap produktif gitu ya kak? Kemarin itu malah menuju akhir tahun lagi malah puji Tuhan padat-padatnya. Aku sampai kemarin harus suntik untuk pita suaraku tuh kayaknya overuse ya kalau kata dokter, kecapean karena ada 2 minggu tuh aku tiap hari nge-MC gitu. Dan ada momen kemarin harus teriak-teriak sampai akhirnya besoknya masih harus kerja. Mau nggak mau akhirnya tepar harus disuntik gitu. Terus keluarga gimana kak? Setelah menghadapi keluarga gimana? Ya semuanya baik-baik, puji Tuhan. Kami kemarin ke Bali dan waktu bersama dan ya menikmati sama bikin kenangan bersama. Kemarin di Bali sama siapa aja? Terus berapa lama sih kak? Kemarin ke Bali sama papa mama. Memang aku tuh tiap akhir tahun biasanya bawa papa mama untuk jalan-jalan, bikin senang mereka lah. Terus udah gitu sama anak-anak juga, sama Chloe Courage, dan kami sempat itu kena macet yang parah banget di Bali. Kami stuck 4 jam, we missed our flight. Tapi overall memang Bali selalu tempat yang menyenangkan untuk boleh liburan ya. Kita sebagai orang Jakarta rindu banget dengan udara yang jauh lebih sehat, dan Bali adalah yang paling deket kayaknya gitu. Selain Bali ada nggak sih kak tempat di Indonesia yang kakak juga pengen ke sana? Papua sih, ya kita pengen banget ke Papua one day hopefully. Labuan Bajo udah, pengen sih kalau ada kesempatan bisa ke Papua. Alasannya boleh kasih tahu? Karena ya pasti Papua itu kan tempat yang ibaratnya salah satu tempat indah di Indonesia. Terus Manado juga, aku tadi Manado udah pernah, banyak yang udah pernah, dan salah satunya ya Papua pengen menjadi tempat destinasi aku sama Tyson. Banget nih. Nah, habis ini kan tanggal 31 nanti malam tahun baru ada rencana mau ngapain? Iya. Cuman keluarga kita suka berkumpul bersama, berdoa, dan itu aja yang basic aja. Terus mungkin mau ngadain acara apa, terus undang siapa aja gitu? Malam ini cuman keluarga dekat. Ya yang penting berdoa bersama dan bersyukur untuk tahun selanjutnya. Ini akhir tahun 2023. Boleh ceritain nggak sih kak, mungkin apa aja sih yang kakak pelajarin di tahun 2023 ini? Ya tahun 2023 ini aku di awal tahun banget ya, bulan Januari aku operasi angkat rahim. Itu salah satu one of the biggest decision I've ever made in my life juga, dan sampai hari ini itu adalah keputusan yang aku bersyukur punya keberanian, Tuhan berikan aku keberanian dan kekuatan memampukan untuk bisa melewati operasi besar. What else? Ya kami juga pasti ada percikan dan goncang dalam rumah tangga, tapi we pass through, kita bisa melewatinya. Ya bersyukur bahwa semua musim-musim yang berat pun Tuhan mampukan kita untuk bisa melewatinya. Terus kalau misalnya terkait pencapaian 2023, resolusi yang tercapai gitu kak, mungkin boleh di-spill dikit? Kalau aku mungkin lebih kurus ya, losing weight ya kalau orang bilang banyak. Jadi biasanya orang bilang sekarang Melanie lebih slimmer ya, karena itu adalah resolusi di tahun lalu dan sepertinya tercapai tahun ini. Tapi aku masih pengen menurunkan berat badan lagi, dan aku pengen punya bentuk badan yang lebih firm, bukan hanya kurusan gitu ya, dan lebih sehat pastinya pengennya itu. Tapi kalau misalnya orang bilang oh sekarang lebih langsingan ya, berarti resolusi tahun lalu tercapai gitu. Kakak juga kelihatan lebih awet muda nih, mungkin jaga makannya gimana? Kalau makan sih sebenarnya sebisa mungkin makannya lebih sehat aja. Tapi ya kadang-kadang kalau kemarin liburan pasti kan menggila juga ya. Tapi everything in a moderation way aja. Sempat kepikiran ada offer tawaran untuk operasi juga ya bagian wajah. Bukan bilang enggak, tapi masih dalam tahap memikirkan. Possibly mungkin, tapi it's a big decision juga kan, jadi aku nggak pengen terburu-buru. Kalaupun itu keputusan aku pengen ambil, make sure that I'm doing it for myself dan tidak ada penyesalan. Kalau dari Kak Tyson mungkin kalau misalnya ada operasi-operasi begitu, kakak pendapatnya gimana?
Ya terserah dia, yang penting sehat dan apa ya, dia benar-benar ingin mau sesuatu seperti itu sangat-sangat a big decision in their life. Memang support her, yang penting itu a good recommended tempatnya dan rencana Tuhan. Kalau itu pasti jadi, rencana Tuhan apa dijalanin, ya, terjadi seperti itu. Ya, saling dukung gitu ya. Apa? Saling dukung. Saya saling support istri saya. Kalau misalnya nih resolusi 2024. Buat saya bersyukur aja. Yang penting keluarga saya sehat dan kita bisa dapat yang basic aja buat hidup. Ya. Kalau dari Kamelani? Kalau aku, I want to be healthier, stronger, ya, karena ibu itu harus sehat, harus bahagia, harus waras, quote unquote, karena ibu nggak bisa, ya mungkin namanya manusia juga ya seorang ibu ya, kadang-kadang ada dalam quote unquote ya, ada gila-gilanya lah ibaratnya, ada yang gila shopping, ada yang gila arisan, ada yang gila ini, boleh, namanya juga kita manusia biasa, tapi arisan botak, tapi tetap harus ada limitnya, karena ibu nggak bisa ngikutin gila-gilanya sendiri, karena again ada anak-anak yang harus bisa punya good example buat mereka berdua, terutama karena aku punya anak dua gitu. Jadi ya itu, balik lagi, kalaupun kita sedih secukupnya, kalaupun kita bahagia juga secukupnya, kalaupun kita lagi stres secukupnya, karena ada dua anak yang tetap rely on me or you as a mom gitu. Jadi nggak bisa bablas-bablas banget. Itulah responsibility as a mother, yang mudah-mudahan setiap wanita tetap bisa harus mengingat, sekitar stres-stresnya ingat ada anak-anak yang selalu harus bisa melihat mamanya ini tetap harus bisa menjadi panutan buat mereka. Kalau boleh nanya, kakak ini tipe orang tua yang tegas apa yang lebih kalem kalau ke anak gitu? Kalau Tyson tegas, kalau aku mix ya, tapi sebenarnya basically kita dua-duanya cukup tegas. Tapi satu hal yang aku selalu bilang sama Chloe dan Courage adalah terutama ibu ya, mungkin kalau karena kan aku ibu, tapi bagaimanapun juga ayah dan ibu, kami boleh tegas, boleh disiplin, boleh keras, itu harus sama anak-anak, tapi anak-anak itu harus tetap punya quote unquote home, rumah untuk berpulang, yaitu ke ayah ibunya. Karena again, dunia kan tidak akan selalu baik sama mereka, dunia tidak akan selalu ramah pada anak-anak. Dunia bisa jadi sangat kejam, misalnya mohon maaf dulu, jangan sampai misalnya ada orang ngomong yang nggak baik ke anak kita apa segala macam, judgmental gitu, atau mungkin bullying gitu. Nah, bahwa mama dan papa itu harus tetap bisa menjadi home, rumah buat mereka, karena kalau enggak mereka akan pergi mencari rumah-rumah lain di luar rumah. Oh iya, oke, terima kasih. Thank you guys, Tuhan terima kasih. memberkati, selamat tahun baru. Makasih.